Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke topik kelima daripada buku Sifat Salat Nabi karangan Syekh Nasruddin Al-Albani. Di sini title-nya adalah Salat orang sakit sambil duduk. Ada di halaman page 113. Topik ini dibuka dengan hadis dari Imran bin Husain yang berkata, saya pernah mengidap penyakit bawasir. Maka saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keadaan saya. Beliau bersabda, salatlah engkau dengan berdiri. Option pertama adalah berdiri. Jika engkau tidak sanggup, salatlah sambil duduk. Option kedua, kalau enggak sanggup, duduk. Dan jika engkau tidak sanggup duduk, salatlah sambil berbaring. Masya Allah, betapa mudahnya agama kita ini. Hadis ini kita bisa temui di kitab Imam Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, yang mencetus pertanyaan kepada kita adalah sholat tuh boleh berdiri, kemudian kalau nggak sanggup duduk, kemudian kalau nggak sanggup juga berbaring. Gimana dengan pahalanya? Sangat wajar, karena kita ini dalam kompetisi memperebutkan surga yang paling tinggi kan. Jadi kita harus berjuang keras untuk mendapatkan pahala. Nah, pahalanya dari dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas, salat duduk itu pahalanya setengah dari yang berdiri. Ini kita bisa jumpai di kitab Ibnu Majah. Nah, kemudian hadis yang lain dari buku kitab yang lain, dalam kitab Imam Ahmad, kita dapati bahwa berbaring itu pahalanya setengah daripada duduk. Jadi berdiri umpamanya pahalanya 100, duduk pahalanya 50, berbaring pahalanya 25. Jadi pilih mana? Tentu orang akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik kan. Seperti itu insentifnya. Nah, kemudian gimana caranya kalau kita sakit? Kemudian kita melakukan sholat. Nah, ini kita bisa dapati di hadis yang kita temukan dalam kitab Al-Baihaqi, kemudian Al-Bazzar. Nah, apa isinya? Diriwayatkan oleh Jabir bahwa kalau umpamanya kita sholat, janganlah, kalau bisa diusahakan janganlah beralas bantal atau kayu. Sebentar saya buka dulu. Nah, dari Jabir, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika beliau menjenguk seorang sahabat yang tengah sakit. Beliau melihat sahabat ini melakukan sholat di atas bantal. Kemudian Rasulullah SAW mengambil bantal tersebut, kemudian menjauhkannya. Kemudian sahabat itu mengambil kayu. Tentu kalau ada orang yang sholat, ambil bantal diambil, kemudian diganti kayu, tentu dia ngerasa kurang nyaman untuk tidak pakai alas kan. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW ambil juga kayu itu, kemudian membuangnya. Kemudian beliau bersabda, sholatlah engkau di atas tanah jika engkau sanggup melakukannya. Jika engkau tidak sanggup, cukup engkau berikan isyarat sujudnya,
engkau lebih rendahkan daripada rukuknya. Jadi kita diminta untuk sholat di atas tanah, tanpa ada bantal, tanpa ada kayu. Sekiranya itu memungkinkan. Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.